Pernah nggak sih kamu ngelihat sebuah komunitas, sebuah desa yang damai banget gitu? Tempat orang-orang udah saling kenal dari kecil. Mm-mm. Terus tiba-tiba mereka kehilangan akal sehatnya secara massal. Tapi ini bukan karena wabah atau bencana alam loh. Ya, tapi karena sebuah ilusi, kan? Bener banget. Ilusi dari sebuah harapan palsu. Coba deh kamu bayangin. Kalau harapan buat keluar dari kemiskinan itu, ternyata cuma mesin penyedot harta. Wah, iya sih. Dan mesin ini dirancang dengan sangat-sangat rapi. Itu skenario yang benar-benar manipulatif. Karena gini, kalau ada ancaman datang pakai paksaan, insting kita kan pasti lari atau ngelawan ya. Pasti dong. Tapi pas ancaman itu datang pakai topeng pahlawan, ngebagiin janji manis berbentuk angka-angka, masyarakat tuh malah sukarela ngasih segalanya. Iya bener. Sampai nyawa ekonomi mereka sendiri dikasihin gitu aja. Iya, tragis banget emang. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, itu dia inti dari penelusuran mendalam kita kali ini. Siapin diri kamu ya. Iya, karena materi hari ini lumayan berat. Betul. Hari ini kita bakal ngebedah tumpukan catatan observasi lapangan, dan rekam jejak psikologis yang luar biasa dari sumber kita. Tentang seseorang bernama Eko Dianar. Fokus kita di sini membongkar anatomi hancurnya desa itu karena judi. Iya, dan kita juga mau ngelihat langsung gimana korupsi itu bekerja ya, secara sistemik di tingkat akar rumput. Betul. Sampai akhirnya memaksa seorang pengangguran elit berubah jadi pemburu digital yang mematikan. Wah, bahasanya puitis banget nih. Tapi emang bener sih, materi sumber kita ini kan bukan cuma cerita orang kalah judi biasa ya. Nggak sama sekali. Kalau kita perhatiin, ini tuh benar-benar studi kasus sosiologis. Kita mulai dari lanskap yang dihadapi Eko dulu deh. Ada satu observasi yang ngebekas banget buat aku pas baca sumbernya. Yang pas pagi hari itu ya? Iya bener, jadi suatu pagi Eko keluar rumah dan dia ngeliat realita yang mukul dia keras banget. Ini bukan lagi soal masalah rumah tangganya aja. Tapi udah jadi kanker sosial di desanya. Tepat. Dia ngeliat rumah Pak Dedarmo. Mantan juragan sapi perah yang rajin banget. Tapi pagi itu, sapi-sapinya udah nggak ada. Wah. Dan di pagar bambunya tuh, nancep plang merah. Tulisannya gede banget, tanah ini dijual. Gila sih itu. Iya kan? Pak Dedarmo ini sampai terjerat lintah darat cuma buat ngejar angka judi, demi nebus motornya yang ditarik leasing. Kejadian kayak Pak Dedarmo ini sebenarnya representasi sempurna dari tahap akhir siklus ekstraksi kekayaan. Maksudnya gimana tuh? Ketika aset produktif, kayak sapi perah tadi, ditukar sama aset spekulatif yang nilainya 0, ya keruntuhan ekonomi keluarganya tinggal nunggu waktu aja. Masuk akal. Tapi, bentar. Jujur di sini aku mau agak skeptis ya. Oke, gimana tuh? Waktu aku baca bagian ini, aku mikir, Pak Dedarmo ini kan orang dewasa ya. Dia pebisnis juragan sapi loh. Iya benar. Bukannya pada akhirnya nekan tombol taruhan itu pilihan sadar individu ya? Kenapa di sumber ini kita seolah ngelepasin tanggung jawab individunya dan nyalahin sistem? Pertanyaan yang bagus banget. Dan sering banget jadi argumen buat nyalahin korban. Iya kan? Kayak ini cuma murni keserakahan yang berujung sial aja gitu. Tapi gini, kalau kita bedah dari sudut pandang psikologi perilaku, ceritanya beda jauh. Oh iya? Algoritma judi digital yang ngejerat warga ini nggak pakai keberuntungan murni. Sistem ini tuh pakai apa yang di psikologi disebut variable ratio schedule of reinforcement. Waduh, lumayan teknis nih istilahnya. Bisa dijelasin nggak cara kerjanya di lapangan tuh kayak gimana? Simpelnya gini, itu jadwal ngasih hadiah yang polanya bener-bener nggak bisa ditebak sama otak manusia. Oke. Mesin itu nggak bakal biarin kamu kalah terus. Kalau kalah terus kan kamu pasti bosen terus berhenti main. Bener juga pasti kapok ya. Nah, algoritma ini diprogram buat ngasih kemenangan kecil atau momen nyaris menang pas banget di saat saldo korban hampir habis. Ya ampun, jadi sengaja diulur gitu ya? Betul, momen nyaris menang ini bikin lonjakan dopamin di otak, yang gedenya sama persis kayak menang beneran. Otaknya Pak Dedarmo tuh pada dasarnya lagi dibajak. Gila. Sistem ini ngiyakinin dia kalau, kemenangan besar tinggal satu putaran lagi nih. Paham. Jadi ini bukan lagi soal pilihan sadar, tapi eksploitasi kerentanan neurologis secara sengaja. Oke, mari kita urai ini. Kamu tahu jamur parasit Cordyceps nggak? Oh, yang nginfeksi serangga itu ya? Iya bener. Jamur yang pelan-pelan ambil alih saraf serangganya, terus maksa serangga itu merangkak ke tempat tinggi di luar kendalinya, sebelum akhirnya jamur itu meledak keluar dari kepalanya. Analogi yang agak ngeri ya sebenarnya, tapi sayangnya emang akurat banget buat konteks ini. Menurutku, itu persis yang kejadian di desa ini. Parasit algoritmik ini gak cuma makan isi dompet,
tapi ngubah seluruh arah hidup warganya. Ngubah perilaku inangnya. Warga tuh bukan sekedar kecanduan main angka. Mereka kecanduan ilusi. Jalan pintas buat keluar dari kemiskinan yang emang udah ngejepit mereka. Dan mereka rela nyerahin sawah, motor, tanah, semuanya. Benar. Dan yang bikin aku ikutan emosi pas baca ini, parasitnya tuh disebarin secara aktif sama agen-agen di lapangan. Para kaki tangan bandar. Kayak karakter si Agus yang ada di catatan sumber kita ini. Agus ini ngeselin banget sih. Banget. Peran Agus ini sentral loh. Dia mungkin nggak megang sistem IT-nya, tapi dia yang ngelola narasi di masyarakat. Dan pendekatannya tuh bener-bener kejam. Ada adegan di pasar kan, pas bapak-bapak nangis sambil narik kerah jaketnya si Agus. Iya, yang bapak itu baru aja kehilangan sawahnya. Sawahnya digadai gara-gara nomor yang kata Agus mutlak tembus, ternyata meleset. Dan tahu nggak respons Agus gimana? Dia nepis tangannya kan? Iya, ditepis, terus dengan sombongnya dia bilang, ya namanya juga usaha, kemarin meleset tipis gara-gara situ kurang sedekah. Gila nggak tuh? Relasi psikologis tingkat tinggi yang sering kita sebut gaslighting. Nah, gimana tuh gaslighting bekerja di situasi kayak gini? Gaslighting itu terjadi waktu seseorang memanipulasi fakta, sampai si korban tuh mulai ragu sama kewarasannya sendiri. Oh, jadi mikir kalau dia yang salah ya? Betul, Agus pakai nilai-nilai agama dan moral. Kayak kata sedekah tadi, buat muterbalikan fakta. Padahal sistem judinya yang emang dirancang buat bikin kalah. Nah itu, tapi Agus bikin si bapak merasa kekalahan itu murni salahnya dia karena dia kurang ibadah atau punya cacat moral. Licik banget ya? Banget, ini bikin korban bukannya marah ke bandar, malah nyalahin diri sendiri. Dan tragisnya, mereka jadi berutang lagi buat nebus dosa kekalahannya. Wah, gila sih. Dan efeknya tuh bener-bener menyebar kayak virus ya? Ke seluruh urat madi desa. Dari catatannya Eko, warung Bu Ida aja hampir tutup karena warda pada ngutang sembako, sementara uang cashnya habis disetor ke bandar. Belum lagi anak-anak kecilnya. Nah itu, anak-anak yang harusnya ngerjain PR matematika, malah sibuk ngomongin tafsir mimpi orang tuanya buat dijadiin angka taruhan. Udah rusak banget ekosistemnya. Ditambah lagi, ibu muda yang nangis di pinggir jalan sambil meluk anaknya gara-gara motor satu-satunya ditarik debt collector. Pemandangan itu tuh ngasih bukti jelas. Kalau ekonomi parasit ini masuk ke akar rumput, korbannya bukan cuma yang neken tombol aja. Tapi semuanya kena ya? Iya, rantai pasok lokalnya hancur. Dari warung, pendidikan anak, sampai mobilitas keluarga. Uang desa tuh bener-bener disedot pindah ke rekening elit di atas. Nah, di tengah akal sehat desa yang udah mati ini, si Eko mutusin buat bertindak. Dia kan masih waras nih ceritanya. Kalkulasi semuanya dimasukin ke dalam map biru, terus dia bawa ke balai desa buat lapor ke Pak Kades. Logikanya kan emang gitu. Kalau ada yang rugiin warga, ya kita lapor ke yang berwenang. Kita kan percaya sama kontrak sosial. Tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik. Waktu Eko sampai di balai desa, pintu ruangannya Kades kebuka. Terus dia lihat cowok pakai jaket kulit hitam keluar dari situ. Dan itu orang kepercayaannya si Juragan Angka kan? Bos sindikatnya. Aku tuh sempat mikir pas baca bagian ini, apa Kades ini emang nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak mungkin dia gaptek jadi nggak ngerti skala kerusakannya. Kehadiran cowok berjaket kulit itu sih otomatis menghapus teori ketidaktahuan ya? Berarti emang kong kali kong dong? Jelas. Interaksi di balai desa itu nelanjangin wajah asli korupsi di akar rumput. Coba deh ingat gimana respons Pak Kades pas disodorin map biru itu. Wah, itu sih bikin darah mendidih jujur aja. Dia nolak mentah-mentah isi mapnya. Dia ngeremehin Eko, bilang data komputer itu cuma mainan anak-anak yang gampang dipalsuin. Dan ada satu kalimat yang paling parah kan? Iya. Pas dia bilang judi itu cuma hiburan dan harapan buat rakyat kecil. Nah, hiburan dan harapan. Frasa ini tuh penting banget buat digarisbawahi. Pak Kades tuh nggak lagi ngomongin main kartu biasa di pos ronda loh. Terus maksudnya gimana? Dia pakai kata harapan itu sebagai instrumen kontrol sosial. Secara sosiologi politik, masyarakat miskin yang putus asa tuh bisa jadi ancaman buat penguasa kalau mereka nuntut perbaikan ekonomi. Oh, wow. Tapi kalau kamu ngasih mereka ilusi seolah besok mereka bisa kaya mendadak dari HP mereka, energi marahnya bakal pindah ke sana. Mereka jadi jinak ya? Persis. Pak Kades ngelindungin sistem itu karena sistemnya menjaga status quo dan pastinya ngalirin uang pelicin ke kantong dia sendiri. Kalau ditarik kesimpulannya, Eko tuh lagi berhadapan sama tembok kekuasaan yang emang sengaja dibikin tuli dong.
Sengaja merem juga. Pantesan kadesnya malah ngusir Eko, terus nyuruh dia cari kerja sungguhan daripada ngurusin urusan desa. Ini ngebantah gagasan kalau sistem di desa itu lagi rusak. Sebenarnya, sistemnya nggak rusak sama sekali. Loh, kok gitu? Ya karena sistemnya bekerja dengan sangat sempurna, persis kayak desain para penguasa. Fungsinya kan bukan ngelindungin warga miskin. Tapi ngelindungin predator yang ngasih setoran ke mereka. Tepat banget. Nah, tau Eko Bikolat Plak Pades itu hal terburuk hari itu, dia salah besar. Begitu dia keluar gedung, si Agus langsung nyegat dia. Agus lagi. Iya, dan Agus ngejek pakai kalimat gini, yang menang itu yang punya uang, bukan yang punya ijazah. Bikin emosi kan? Wah, nyakitin banget itu. Dan ancamannya nggak berhenti di situ, sampai ngikutin Eko ke rumahnya. Coba ceritain detail intimidasinya di sumber kita kayak gimana tuh? Jadi, pas Eko sampai rumah, istrinya, si Dina, udah pucat pasi sambil gemeteran ketakutan. Dina bilang, ada 2 preman gede pakai jaket kulit, berdiri di luar pagar bambu. Mereka ngapain? Mendobrak masuk? Enggak, mereka cuma berdiri. Tapi salah satu dari mereka nunjuk lurus ke jendela, tepat ke arah laptop butut Eko. Oh, itu ancaman langsung berarti? Dan si preman ngomong keras-keras. Kasian kalau rumah yang udah sempit ini harus kena musibah kebakaran. Itu teror psikologis yang dieksekusi dengan presisi banget. Sindikatnya dengan dibantu pembiaran aparat ngasih sinyal jelas. Kami memantau langkahmu gitu ya. Betul. Kami tahu senjata utamamu itu komputermu. Dan kami bisa ngilangin keluargamu kapan aja. Di titik ini sih ilusi Eko soal keadilan formal udah hancur total. Benar. Penolakan dari negara ditambah ancaman ke keluarganya benar-benar nekan Eko ke sudut paling gelap. Dan ini bawa kita ke momen yang paling menguras emosi. Titik nadir Eko Dianar. Buat kamu yang dengerin, bagian ini jujur agak berat sih. Karena kita nggak cuma ngelihat hancurnya sistem. Tapi juga hancurnya harga diri seseorang di tingkat paling mikroskopis. Benar. Semuanya pecang waktu Eko ngelihat langsung akibat dari pembiaran ini. Di depan matanya sendiri, rumah Pak Darmo dikosongin paksa sama preman-preman bertato. Barang-barangnya diambilin semua kan? Iya, lemari jati tua, kursi rotan, barang yang penuh kenangan puluhan tahun dilempar kasar gitu aja ke mobil pickup. Pak Darmo cuma bisa nangis sesenggukan. Sedih banget sih bayanginnya. Pria tua yang dihormati di desa jadi begitu. Dia pamit ke Eko, bilang mau pindah ke gubuk pinggir sawah. Dia sampai bergumam, jodi itu ternyata bukan ladang uang, tapi liang kubur. Lihat figur ayah di desanya hancur, pasti bikin mental Eko retak hebat. Tapi biasanya, benturan paling parah tuh datang dari keluarga sendiri. Dan emang kejadian. Dengan dada sesak, Eko masuk rumah. Dia malah nemuin bom waktu yang benar-benar meledak. Istrinya si Dina. Iya. Dina berdiri matung natap kalender kosong. Pas dia balik badan, matanya udah merah menyala. Dia nanyain buku tabungan haji ibunya ke Eko. Oh enggak, jangan bilang kalau... Iya, ternyata Fajar, adik ipar Eko, nyuri buku tabungan itu. 15 tahun ibunya jualan sayur keliling, ngumpulin receh demi bisa lihat Ka'bah. Ludes dalam semalam. Dipakai Fajar buat beli angka togel. Bener banget. Wah, ini pengkhianatan dari dalam rumah akibat penyakit dari luar. Dan gak cuma itu loh. Dina juga bilang uang SPP anak mereka ikut dicuri. Besoknya anak mereka mau ujian, tapi nggak bisa ikut gara-gara uangnya habis buat judi. Pantesan kewarasan Dina runtuh di detik itu. Dina nangis histeris, ngelempar barang, dan numpain semua marahnya ke Eko. Dia sampai manggil Eko itu pecundang. Kata-kata Dina di situ pedas banget ya? Pedes banget. Dia teriak desa ini udah gila, dan Eko cuma bisa keliling bawa map biru nggak guna. Dina nanya, kapan Eko berhenti jadi pengangguran sok pinter dan cari kerja sungguhan? Eko benar-benar ditelanjangin sebagai suami dan ayah pelindung keluarga ya. Dia dianggap gagal ngelindungin rumah dari Fajar yang kabur dikejar debt collector. Betul. Kalau kita lihat dari kacamata psikologis, ini momen kritis banget buat identitas Eko kan? Banget. Tiap orang punya batas toleransi buat rasa malu. Pas Dina nyabik-nyabik sisa harga dirinya, Eko dihadapin sama 2 pilihan reaktis yang umum. Membalas dengan kekerasan atau lari dari kenyataan? Iya, membalas dengan amarah fisik buat nutupin rasa malu, atau ya kabur. Dan tahu nggak kamu apa yang Eko lakuin? Dia membisu. Dia nelan semua cacian itu tanpa ngebales satu kata pun. Nggak ngebela diri sama sekali. Sama sekali nggak.
Dia cuma duduk diam di tepi ranjang. Kebisuan itu bahaya banget, tapi sekaligus brilian sih. Itu bukan tanda nyerah. Terus tanda apa dong? Di kriminologi, pas seseorang nemu jalan buntu di sistem hukum dan ngalamin trauma parah, bakal muncul dorongan buat main hakim sendiri, vigilante justice. Oh, wow. Tapi Eko nggak ngambil parang buat nyariin si Agus. Dia mengeliminasi emosinya, kemarahannya dibekukan jadi logika strategis yang benar-benar dingin. Terus apa arti dari semua ini? Biasanya kan kita lihat di film, pahlawan tuh jatuh ke tong bahan kimia terus jadi kuat. Kalau di dunia nyata kan beda ceritanya. Bener. Di sini Eko bukan meledak marah ke istrinya. Dia ngebiarin tekanan ketidakadilan itu ngubah wujudnya. Dia sadar nonjok algoritma nggak berwujud pakai tangan kosong tuh mustahil. Apalagi ngelawan pakai pasal hukum yang wasitnya udah disuap bandar judi. Makanya, satu-satunya cara ngebunuh parasit algoritmik ya nyuntikin racun langsung ke dalam kodenya. Dia pakai label pengangguran elit yang nangkring di depan laptop itu jadi senjata pemusnah massal ya. Persis. Transformasinya terkunci malam itu. Pas keluarganya udah tidur kelelahan, Eko duduk sendiri di depan laptop bututnya di kamar yang gelap. Suasananya kebayang banget sih. Cahaya biru layarnya mantul di kacamatanya. Terus dia ngegumam satu kalimat ikonik banget. Apa tuh kalimatnya? Dia bilang, "Kalian pikir desa ini tambang emas buat diperas. Mulai malam ini, emas kalian akan berubah jadi debu digital." Wah, gila sih. Merinding aku. Merinding banget. Dia mulai ngeretas server utama bandar malam itu juga. Iya, perburuannya resmi dimulai. Jari-jarinya mulai nari di atas keyboard, nyoba nembus pusat data juragan angka. Terus tiba-tiba, ada notifikasi merah kedip-kedip di layarnya. Peringatan keamanan dari server badarnya ya. Betul. Ternyata firewall pertahanan mereka habis diupdate dan berhasil ngedeteksi intrusi Eko. Tapi Eko panik nggak? Kayaknya nggak mungkin panik sih dia di titik ini. Nggak sama sekali. Dia malah senyum tipis, ngerjain ulang barisan kodenya, diterangi layar merah itu. Cahaya dari laptop di tengah desa yang mati itu emang simbolisme yang kuat banget. Eko nyadar buat ngebongkar mesin penyedot ini, dia nggak bisa lagi ngetuk pintu balai desa. Dia harus motong kabelnya, ngebongkar engselnya, dan ngancurin dari dalam mesin itu sendiri. Ngikutin runtutan observasi ini tuh kayak ditarik ke pusaran air gelap ya. Dari nasib Pak Dedarmo, kemunafikan Kades, sampai layar merah di kamar Eko. Ini kajian yang super intens. Tapi kalau kita tarik esensinya buat kamu yang lagi dengerin, ada pemahaman baru yang penting banget. Apa tuh? Krisis judi kayak gini nggak bakal selesai cuma dengan nyeramahin orang soal moral atau keserakahan. Karena akar masalahnya emang bukan di situ kan? Bener. Ini tuh mesin penghisap kekayaan yang didesain secara presisi dan dilindungin aktif sama struktur kekuasaan korup demi untung sepihak. Kegagalan sistemik inilah yang akhirnya memicu perlawanan ekstrim di luar hukum. Eko tuh produk dari keputusasaan yang diciptakan negaranya sendiri. Sebuah perlawanan sunyi dari balik layar ya. Nah, buat kamu nih, ini waktu yang pas buat ngerefleksiin birokrasi di sekitarmu. Iya, pasti pernah kan ngerasa frustasi? Pernah nggak sih kamu capek nyoba benerin masalah pakai jalur yang bener? Udah ngikutin aturan, ngumpulin bukti, lapor sana-sini. Ujung-ujungnya nyadar kalau sistemnya emang dibikin rumit buat ngelindungin masalah itu sendiri. Mentok di tembok kekuasaan yang bebal itu ngeras kewarasan banget emang. Dan dari Eko kita belajar, pas hukum nggak lagi melayani kita, keadilan kadang cuma ada di barisan kode digital. Betul banget. Sebelum kita tutup penelusuran mendalam ini, ada satu pertanyaan provokatif nih buat kamu renungin. Wah, apa tuh? Kan kita tahu Eko bersiap ngancurin algoritma bandar dan mungkin balikin uang warganya ya. Iya. Tapi kalaupun Eko berhasil heroik ngeruntuhin sistem digital itu, apa dia beneran nyembuhin keputusasaan di desanya? Atau cuma ngobatin gejalanya aja tuh? Nah itu poinnya. Selama kemiskinan struktural, kurangnya kerjaan, dan ketimpangan nggak pernah diberesin pemerintah, bukannya warga cuma nunggu waktu aja. Nunggu ilusi harapan palsu berikutnya datang ngejajah kewarasan mereka lagi ya. Entah itu investasi bodong atau pinjol. Persis. Coba deh kamu pikirin hal itu. Makasih ya udah ngabisin waktu bareng kita, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.